Zaki Mirza MC, kepada beliau kami persilakan. Ibu mau saya ceramahnya duduk apa diri? Saya mendekat ya, izinnya. Ini semakin dekat, kenapa semakin bau minyak angin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yuk sama-sama kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sekarang kita baca dengan lantunan zikir yang dulu suka dipimpin oleh Gurunda almarhum Al-Ustaz Al-Haj Arifin Ilham. Masih ingat Ibu? Subhanallah walhamdulillah. Ikhlas. Sekali lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, saya doakan selalu sehat walafiat. Allah mudahkan urusannya. Yang belum berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah Madinah. Amin ya Rabbal. Bu, Ibu, Masya Allah. Di mana-mana kiai emang paling enak dipanggil ibu-ibu. Jawabnya semangat. Coba lagi. Bu, Ibu, Pak. Ini antara belum sarapan atau belum gajian ini. Biar semangat pagi ini. Kalau saya panggil Bu, Ibu jawab yes. Oke. Tangannya angkat ke atas, yes. Siap? Coba angkat tangannya, jangan diuji. Mana tangannya? Oke, Bu. Nah, oke, kita ulang. Bu, Bu, Pak. Kalau saya panggil Pak, jangan yes, kurang jantan. Saya panggil Pak, jawabnya jos. Siapa? Oke, dari ibu-ibu lagi. Ibu jangan kalah suaranya. Bu, Bu, Pak. Sudah gagah-gagah, banyak yang berbunyi Pak Jos. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para kiai, para alim ulama, para ustadz dan ustadzah, para guru ngaji yang ada di tengah-tengah kita. Wabil khusus guru kami, guru kita semua, Al-Mukarram
Ustadz Tuan Guru Haji Mazani Abdul Rauf Abdul Hafiz LCMA. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Allah berkahkan dunia akhirat. Allah istiqomahkan beliau dalam dakwah dan ibadah. Amin ya rabbal. Ada sahabat saya juga Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Tuan Guru Haji Rafaul Jahidin LC. Sudah kenal Ibu? Belum? Kita minta beliau untuk berdiri, setuju? Silakan Ustaz. Masya Allah. Nah, ini dia penampakannya. Kita doakan juga beliau sehat. Jomblo. Status masih single. Di sini ada yang jomblo. Jomblo tuh ada dua, ada gadis, ada janda. Ada janda, ada apa banyak? Banyak. Mana janda angkat tangan? Bisa tahu silakan pilih. Ini ada janda umurnya 65 Ustaz. Dinikahi malam ini, besok subuh sudah mati. Astagfirullah. Baik, alhamdulillah ada Ustaz kita, Ustaz Qurwa Haulani. Kita doakan juga beliau selalu sehat. Bapak Ibu, ini adalah titik ke-14 dari tanggal 2 November nanti pulang tanggal 14. Insya Allah kurang lebih ada 24 masjid ya. Ini titik ke-14 berarti masih ada 10 masjid lagi. Hari ini kami ada 4 masjid dan ini adalah masjid yang pertama di hari ini. Wabil khusus yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Islahul Ittihad bersama Majelis Taklim Al-Abrar. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Sejenak, kalau ibu bertanya-tanya, ngapain Ustaz keliling dari masjid ke masjid? Kami ini ingin mengajak semua masyarakat yang ada di Lombok untuk mencari bekal di akhirat. Kan di dunia cuma sementara ya, tidak ada yang selamanya. Tapi suatu hari, suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita siapkan? Itu yang akan kita bahas. Kami mengajak para jamaah di setiap masjid untuk menjadikan Al-Quran sebagai bekal di akhirat. Maksudnya bagaimana Ustaz? Di setiap masjid kami mengajak para jamaah Bapak Ibu untuk menyisihkan rezeki. Rezeki itu dititipkan ke kami. Nanti kami yang cetak Al-Qurannya dan kami yang sebarkan Al-Qurannya. Sampai itu Al-Quran ke masjid-masjid, ke pesantren-pesantren. Alhamdulillah saya sudah keliling Papua. Di Jayapura Kiai sudah kami sebarkan 16.500 Al-Quran. Untuk para mu'alaf, anak-anak kecil yang belum punya Al-Quran bagus, mereka hidup di pesisir pantai. Jangankan untuk beli Al-Quran, untuk beli makan saja mereka susah. Kami datang ke sana, kami kasih Al-Quran, mereka bahagia sampai dipeluk itu Al-Quran, dicium, ditaruh di atas kepala. Masya Allah, itulah kami tidak pernah lelah untuk terus menyebarkan Al-Quran dari Sabang sampai di Jayapura. Ibu 16.500 Al-Quran. Ini ngerti bahasa Indonesia semua ya. Alhamdulillah. Takutnya orang-orang dari Eropa gitu di sini. 16.500. Saat yang bersamaan para pastor, para pendeta
di sana juga menyebarkan kitab suci mereka, ya, Injil. Jumlahnya 200.000 Al-Quran per bulan. Sedangkan di pesisir pantai itu masya Allah masih banyak anak-anak kecil, para ustaz-ustazah yang belum punya Al-Quran. Seperti apa kegiatan Kiai? Saya boleh gerak-gerak ke sana gitu ya? Ya Allah, saya mau protes sama Kiai ini. Protes apa Ustaz? Mejanya bagus, backdropnya bagus, jamaahnya banyak. Saya mau protes satu sama antum. Apa Ustaz? Ini kenapa yang ditaruh di depan saya nenek-nenek saya? Kayaknya Kiai sengaja ini ya. Ada bapak-bapak di sini ya, masya Allah. Oh, ternyata ada manusia juga di luar sana. Saya kirain penampakan ya. Izin saya nanti gerak-gerak ibu ya. Demikianlah tadi Bapak Ibu, mungkin ibu saksikan bagaimana kami nyeberang sungai, bawa-bawa Al-Quran. Itulah perjuangan kami. Kalau dibilang lelah, Pak. Dibilang capek. Kemarin kami 4 titik, hari ini harus 4 titik. Dan mohon maaf lahir batin kalau tadi pagi kami tibanya agak telat karena kebetulan safari dakwah di Lombok ini saya didampingi sama istri Bu. Tapi istri saya nggak bisa ikut karena kami ini ada tamu dari Jakarta yang mau pulang ke Jakarta. Kemarin habis rekreasi ke Tarawangan. Kalau kami beberapa hari yang lalu sudah ke Gili Air, alhamdulillah. Jadi mohon maaf lahir batin Kiai, tadi saya harus mengurus tamu dulu sebentar untuk kepulangan ke Jakarta, karena memang tamunya itu sudah hadir sebelum saya bertemu dengan Ustadz Tafahul. Dan ini jadwal yang termasuk agak mendadak, tapi masya Allah mendadak saja jamaahnya. Lelah saya hilang Pak, capek saya hilang melihat ibu-ibunya cantik-cantik semua. Masya Allah, bapak-bapaknya juga biasa-biasa aja. Nah lupa sudah. Pak, saya tak sendiri. Kiai izin saya didampingi sahabat saya, karena nanti kita akan diajak bermuhasabah sebentar ya. Kita ini kan banyak dosa Ibu, apalagi saya mah kelihatannya doang casingnya ustaz, padahal lagi belajar jadi ustaz. Manusia itu kan yang susah belajar dan terus belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buaya sampai masuk ke dalam liang lahat. Nanti yang akan mengajak kita, membimbing kita untuk muhasabah, ingat dosa, ingat salah, adalah sahabat saya. Beliau sahabat saya dari TPI 2005. Beliau sudah hadir dengan berpakaian hijau-hijau, duduk di sebelah saya. Kelihatan gak Bu? Ya kelihatan lah, orang manusia. Baik, kita persilahkan beliau untuk berdiri sesaat. Silahkan Ustaz. Masya Allah. Silahkan Ibu pandangi, Ibu nikmati, Ibu bawa pulang juga boleh. Terutama yang tadi janda-janda, silahkan bawa Bu. Ibu kira-kira kalau lihat dari casingnya, dari penampilannya, beliau ini aslinya dari mana Pak? Papua. Masya Allah. Ya setiap casingnya gini harus dari Papua kali Bu. Dari NTT, dari Alor. Dari mana? Alor. Masya Allah. Sudah menikah alhamdulillah, istri 1, anak 5, rupa-rupa warnanya.
Anaknya 3. Bu, lihat senyum beliau manis apa tidak? Manis gak Bu? Masya Allah, beliau sampai GR. La ilaha illallah. Kita doakan beliau sehat, aminnya kurang keras, beliau panjang umur, beliau berkah, diterima segala amal baiknya, dilapangkan kuburnya. Ibu kalau mau aminkan doa, dengar dulu doanya. Jangan lapangkan kubur. Amin. Siap Ustaz Nawan Mandutu. Terima kasih. Mudah-mudahan kami berdua selalu istiqomah. Kami selalu bareng. Saya tausiah, beliau muhasabah. Bu. Tapi bahasa Indonesia semua ya. Tadi Kiai bilang katanya ibu-ibu juga ngerti bahasa Inggris ya. Ibu-ibu, how do you do? Ditanya how do you do, jawabnya do you how. Dalam sehari-hari kita bergaul Pak, ada yang namanya tahu, kenal, akrab. Apa Bu? Oke, tahu, kenal. Orang yang tahu belum tentu kenal. Orang yang kenal belum tentu akrab. Tapi kalau orang sudah akrab, pasti kenal dan tahu. Contoh, Ibu tahu Pak Jokowi? Tahu. Kalau Pak Jokowi tahu Ibu nggak? Sian deh. Ibu tahu Raffi Ahmad? Istrinya siapa? Tahu Raffi Ahmad ya? Tapi Raffi Ahmad tahu Ibu nggak? Ibu tahu Raffi Ahmad dari mana? TV, Instagram, Facebook. Ibu boleh bilang tahu, walaupun belum ketemu. Tapi jangan bilang kenal, karena kenal itu harus ketemu. Paham? Ibu-ibu manggut, paham apa terpesona melihat saya? Oke, saya gerak lagi ke sana ya. Biar kebagian Pak, izin saya ke sana lagi. Kita ulang, tahu, kenal, akrab. Tahu belum tentu, kenal belum tentu. Oke. Kalau sudah ketemu seperti ini, wajahan biwajihin, orang Mesir bilang muwajahah, saling bertatap wajah. Ibu senang nggak ketemu dengan saya? Ketemu nggak? Senang nggak ketemu Ustaz Mandutu? Masya Allah, ibu-ibu ketemu dengan saya anugerah, saya ketemu ibu-ibu musibah. Enggak ya, bercanda. Jadi subhanallah, kalau sudah ketemu seperti ini, ibu boleh bilang kenal. Saya tahu Ustaz Zaki, tahu belum ketemu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ketemu seperti ini, silahkan bilang kenal. Saya kenal loh sama Ustaz Zaki, saya kenal loh sama Ustaz Gunawan Mandutu. Emang pernah ketemu? Pernah. Di mana? Di pesantren. Tuh, kenal ya. Kalau sudah ketemu silahkan kenal. Akrab, nggak usah ditanya Bu. Setiap hari ya ketemu. Akrab. Makanya saking akrabnya dibilang besti. Tahu besti? Saking dekatnya, tiap hari mampir, kadang numpang makan, pulangnya bawa beras. Saking akrabnya, namanya akrab, diambil dari bahasa Arab akrabu, ismu tafdil min qaribun.
qaribun dekat, makanya ada bahasa sahabat karib. Karib itu dari qaribun, tapi yang lebih dekat dari sekedar dekat namanya aqrabu, maka ada sahabat akrab. Kalau sudah akrab mah ya Allah, pinjam duit nggak usah pakai ngomong, cukup dengan bahasa tubuh sudah paham bestinya. Ibu mau minjem duit, datang ke rumah besti, habis subuh, assalamualaikum Bu, waalaikumsalam, duduk basa-basi. Ibu apa kabar, sehat? Anak-anak sehat? Sehat. Pakai bahasa tubuh. Kalau sudah garuk-garuk itu tandanya mau pinjam. Gak usah ngomong, pasti mau pinjam uang. Uang bahasa Lomboknya apa? Gepeng. Gepeng. Tahu, kenal, akrab. Kalau sudah akrab mah udah pastilah. Udah tidak ada jarak, tidak ada dusta di antara kita. Bapak Ibu, ayahanda, ibundaku, seperti itulah kita dengan Allah. Seperti itulah kita dengan Rasulullah. Ada yang cuma tahu Allah, ada yang sudah kenal Allah, bahkan ada yang akrab dengan Allah. Siapa mereka yang tahu Allah? Islamnya tertulis di KTP. Makanya dulu ada sinetron judulnya apa? Islam KTP. Di KTP agamanya jelas, hurufnya kapital, huruf besar semua. Islam, I-S-L-A-M. Dia tahu tulisan Allah. Alif, lam, ha. Allah tahu. Muhammad, mim, ha, mim, dal. Muhammad tahu. Masuk masjid lihat, oh itu Allah sebelah kanan, oh itu Muhammad sebelah kiri, tahu. Tapi dia belum kenal Allah. Karena orang tahu belum pasti kenal. Bagaimana supaya kenal Allah? Allah panggil kita. Jangan cuma tahu aku hamba-hambaku. Kenali aku, datangi aku, dekatkan diri kepadaku. Dengan apa? Supaya tidak hanya sekedar tahu, tapi kenal dengan Allah. Allah sudah siapkan sholat 5 waktu. Jadi kalau ada yang ngaku muslim tapi tidak sholat, dia cuma tahu Allah tapi belum kenal Allah. Betul? Ibu sama suami tiap hari chatting di WhatsApp apa enggak? Pasti kan? Sekarang begini Pak, misalnya sinyal nggak ada, habis semua ya. Telkomsel, Indosat, Excel nggak ada. Nggak tahu, mungkin lebih error. Ibu nggak bisa WhatsApp suami. Ibu nggak bisa tahu suami di mana. Lebih sama siapa? Barang sama siapa? Pulang kapan? Kira-kira pas ibu nggak bisa chatting sama suami, yang ibu rasakan itu bahagia apa sengsara? Sengsara. Kenapa? Nggak tahu kabar suami. Tapi bapak-bapak jujur ya, ketika bapak tidak bisa di WhatsApp istri nggak tahu bapak di mana, lagi jalan sama siapa, makan di mana. Jujur Pak, saya tanya, jangan ada dusta antara kita. Istri nggak bisa WhatsApp, yang bapak rasakan sengsara apa bahagia? Berarti jawab kayak gitu. Saya mau jawab ada istri saya Ustaz. Kalau nggak chatting sama orang yang kita sayang, dunia ini terasa hampa. Betul nggak? Nggak ada kabar dari suami, hati sengsara. Begitulah kita dengan Allah. Chattingnya lewat apa? Lewat sholat 5 waktu. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih. Ada yang 11 dengan witir, ada yang 23. Di sini berapa ya? 23, masya Allah. Tapi Allah cuma minta 5 waktu. Kalau mau kenal sama Allah, sholat, nggak ada cara lain. Kalau orang nggak sholat berarti dia cuma tahu Allah tapi nggak akan kenal Allah.
tidak merasa gimana-gimana, ibu lebih senang melihat saya di TV misalnya atau ketemu langsung? Itulah kenal. Jangan cuma Islam di KTP, tapi datangi Allah lewat sholat. Itu pun ya Allah 5 waktu berat ya. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah, langganan hafal. Lihat orang kalau sholat, ibu kalau misalnya mau chatting suami pakai salam nggak? Salam. Assalamualaikum ayat sama Allah juga pakai muqaddimah, pembukaannya apa? Wudu supaya bersih. Ibu mau kenanya mahal, takbirnya bagus, fatihahnya fasih, tapi nggak wudu, sah nggak sholatnya? Wudu, karena kita akan bertamu dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Allahu Akbar. Itulah tanda kita ingin mengenal dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulai kita dialog, chatting dengan Allah, ditambah lagi Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Wajib nggak baca Al-Fatihah? Ibu wudhunya bagus, mukena mahal, bapak sarungnya ada yang PHS, nggak punya PHS pakai gajah duduk nggak ada, pakai gajah justru ya. Bagus tapi nggak baca Fatihah, sah nggak? Kalau mau kenal Allah, dekati Allah lewat sholat. Dan enaknya jadi orang Islam Pak, kita gak cuma punya sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, banyak sholat-sholat sunnah. Ibu rasa rezeki lagi susah, datang sama Allah, wudhu pakai mukena, Allahu Akbar, selesai langsung doa. Nama sholatnya sholat apa? Duha. Allahumma inna duha ukawal baha ukawal jamal, dan seterusnya. Kita minta sama Allah, Allahumma inna rizki fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya nyangkut di langit, ya Allah turunkan ya Allah. Wa inna fil ardi fa'akhrijuhu. Kalau dia mampet di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh rezeki saya, dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'assar fayassirhu. Kalau emang rezeki saya susah, mudahkan ya Allah. Enak jadi orang Islam ya, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Ibu udah sholat 5 waktu, disakitin sama suami. Suami kan itu janjinya doang, pas akad nikah janji sehidup semati. Baru menikah 3 bulan, melihat dada sebelah seksi, langsung pindah ke lain hati. Ujung-ujungnya ibunya disakit hati. Kalau sakit hati bawaannya mau bunuh diri. Astagfirullah. Alhamdulillah ini. Emang perempuan ini hebat ya, Masya Allah. Perempuan ini kan hatinya lembut ya mudah, perasaannya halus, betul lah. Makanya perempuan itu masuk dalam kategori makhluk halus. Loh, coba lihat bahasa Arab. Kamu laki-laki anta, kamu perempuan anti. Ketemu dengan fi'il amr kunta, laki-laki, perempuan kunti.
Perempuan itu ya Allah Bu, kalau ada suami yang meninggal betul-betul nangis netesin air mata, itu air mata betul-betul air mata bidadari, betul? Makanya perempuan kalau baru ditinggal suami tidak ada langsung yang bisa dinikahi lagi. Setuju? Ada tetangganya datang, Bu sama saya aja, nggak bisa, saya nggak bisa move on. Saya masih ingat almarhum bapaknya anak-anak, maaf ya, saya nggak bisa buka hati lagi. Perempuan dahsyat. Laki-laki Pak, kalau istrinya mati nangis ya, keluar air mata nggak berhenti-berhenti, tapi yakinlah kalau air mata itu air mata udah teriaknya ke saya. Coba ulang, air matanya air mata, buaya buaya, puas. Jadi kalau ibu disakitin sama suami, jangan curhat sama besti, curhatnya sama Allah. Kapan sholatnya? Di sepertiga malam. Apa namanya? Suami nggak mau pulang, ibu pakai mukena duduk berat sejadah, sholat, selesai sholat doa, ya Allah suami saya tak pulang ya Allah, lama banget dua puasa dua lebaran. Siapa nama suaminya? Bang Boy. Cerita sama Allah, dekati Allah, ya Allah, kalau memang dia belum berjodoh, kuatkan hati saya ya Allah. Kita punya Allah, maka kenali Allah dengan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya. Tahu, kenal, Ustaz. Kalau sholatnya sudah dijaga supaya kita akrab dengan Allah, bagaimana? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saya kira siapapun yang ada di dunia, maka Allah akan menyayangimu. Ibu kalau mau akrab sama Allah, bahagiakan orang lain, jangan pelit. Setuju? Pelit, orang Lombok bilang apa pelit? Hah? Apa Bu? Pelit sama orang yang sedekah hidupnya berkah, tapi orang pelit hidupnya pasti sulit. Setuju nggak? Saya ulang ya, orang yang sedekah hidupnya berkah, orang yang pelit pasti sulit. Hafal? Saya ulang lagi, orang yang sedekah hidupnya berkah, orang yang pelit pasti. Oke, silakan ibu-ibu, dan saya panggil lagi, 1, 2, 3. Orang yang sedekah hidupnya berkah, orang yang pelit pasti. 1, 2, 3. Itu kenapa ada melilit-melilit? Bu, Pak, udah emosi saya. Orang kalau hidupnya sedekah berarti dia mau dunia tidak dia taruh di hati. Dunia kalau taruh di hati akan sering sakit hati. Ma fi qalbi ghairullah. Di hati nggak boleh ada siapapun dan apapun kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Makanya banyak-banyak istighfar hidup zaman sekarang ya. Kenapa yang kami ajak para jamaah untuk menjadikan Al-Quran sebagai bekal di akhirat?
Sekarang ini Bu, ya Allah, kita udah jarang baca Al-Quran dari mushafnya langsung. Betul nggak? Kalau Al-Quran tidak terus kita sebarkan nih Kiai, Masya Allah, semakin lama tergerus zaman, teknologi semakin canggih. Ibu jujur ya, lebih sering baca-baca dari mulai bangun tidur nih, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ibu lebih sering lihat-lihat Al-Quran apa handphone? Jangan munafik, jawabnya biasa aja. Lebih sering lihat Al-Quran apa handphone? Bagus. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ibu sering baca-baca Al-Quran apa handphone? Mantap. Ibu ngaji ke masjid, yang ketinggalan Al-Quran di rumah, balik lagi. Sudah jarang. Ibu bapak ngaji ke masjid, di rumah yang ketinggalan handphone. Belum saya tanya. Balik lagi? Pasti. Padahal yang menjadi penolong di alam kubur Al-Quran apa handphone? Allahumma rahamna bil Quran. Boleh angkat suaranya. Waj'alhu lana imama wa Oke, stop sampai di situ. Ini kalau dilanjutin selesai asar kita. Allahumma rahamna bil Quran. Sayangi kami dengan Al-Quran. Saya dan Ustaz Mantudu dan sahabat-sahabat Kiai doakan, saya sudah niat istiqomah dalam program ini. Kalaupun Allah matikan saya sedang ngurusin Al-Quran. Karena saya yakin orang itu meninggal tergantung kebiasaannya apa. Banyak orang yang meninggal Pak lebih berjudi karena memang setiap hari dia main. Banyak orang yang meninggal dalam keadaan mabuk karena setiap hari dalam keadaan. Banyak orang yang meninggal dalam keadaan sujud karena memang dahinya tidak pernah lepas dari sujud. Jadi biasakanlah kebaikan supaya ibu meninggal juga dalam keadaan yang baik. Hati-hati ibu-ibu yang sering melawan dengan suami. Betul? Tenang Pak, Bapak saya belain. Lihat laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya. Betul kan? Semua laki-laki kalau nangis, aduh ya Allah Ustaz, kenapa gak punya duit Ustaz? Tapi perempuan ketika menangis yang ditutup mulutnya. Perempuan. Jadi hati-hati kalau ada laki-laki menangis nutup mulut, manusia setengah matang. Bisa jadi namanya sekarang Anggun, di KTP-nya Mahmudin. Hati-hati. Kenapa kok laki-laki ketika menangis yang ditutup mata? Karena dosanya paling banyak dari mata. Kenapa perempuan ketika menangis yang ditutup mulut? Karena dosanya paling banyak dari perempuan. Memang sudah sekarang pabriknya. Maka ada istilah the power of emak-emak. Cuma ini satu-satunya makhluk di atas muka bumi. Hati-hati Pak, kalau sudah ketemu dengan emak-emak di atas motor, sen kanan belok. Inilah wanita. Makanya saya mau bilang, ibu kalau mau masuk surga udah muliakan suami, nggak ada yang lain udah ya. Pokoknya kalau memuliakan suami, Allah janji dunia akhirat Allah bahagiakan ibu. Betul nggak? Makanya Bu ya Allah, kalau ibu sudah memuliakan suami, hati-hati, jaga adab, jaga etika. Yang namanya perempuan itu makmum, laki-laki imam. Makanya lihat perempuan kalau sholat safnya di mana? Di belakang. Oh Pak Ustaz, kalau itu perempuan simbol keterbelakangan. Bukan. Ibu-ibu di belakang.
Kami yang di depan beliau mau bilang begini, ibu, para wanita silahkan di belakang, biar kami laki-laki yang melindungi ibu-ibu semua. Tuh. Makanya laki-laki di depan sebagai imam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki itu berlaku tanggung jawabnya dunia akhirat. Suami istri yang bikin dosa di dunia, istri di akhirat yang tanggung jawab siapa? Kena kita. Suami istri yang bikin dosa di dunia, suami yang tanggung jawab di akhirat siapa? Kena lagi Pak. Tapi urusan dunia, lihat suami istri yang nanti kurang siapa? Yang keras keringat siapa? Suami. Yang cari duit siapa? Yang habisin duit? Enaknya istri. Makanya hati-hati Bu, jaga lisan ya. Jangan kau angkat suaramu melebihi suara suamimu. Yang namanya makmum pasti ikut imam, betul kan? Contoh nih, antara imam dan makmum jawab sama-sama waladdallin. Aminnya di mana yang waladdallin? Betul kan? Waladdallin panjang, amin pasti panjang. Coba gini, waladdallin. Waladdallin. Sama kayak saya ngucapin salam, pasti ibu di mana yang nyelamin. Nih kita cek. Assalamualaikum. 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 Tahu, kenal, akrab. Bagaimana supaya saya akrab? Kata para istri di sini, muliakan suamimu. Dengan suami muliakan, dengan tetangga rajin-rajin bersedekah. Bapak Ibu yang berbahagia, supaya mantap hati dan pengajian kita di jelang siang hari ini, yuk kita akan diajak bermuhasabah oleh guru kita. Kita ingat dosa, ingat salah, ingat khilaf. Dosa istri, dosa ibu-ibu, paling banyak dosa kepada siapa? Suami. Dosa anak paling banyak kepada siapa? Ibu. Inilah waktu dan kesempatan kita bermuhasabah. Ibu nanti tundukkan kepala, tutup mata kepala, buka mata hati. Mata yang ada di kepala fungsinya melihat dunia, tapi ketika ditutup mata kepala, dunia menjadi gelap. Mata hati fungsinya bukan untuk melihat dunia, mata hati fungsinya untuk melihat diri sendiri. Selama ini kita sibuk dengan urusan dunia, aib orang lain, tapi kita lupa dengan aib diri sendiri. Tutup mata kepala, buka mata hati, nikmati setiap lantunan dan untayan kata-kata indah dari Ustaz Pandutu. Siapkan hati, khusyuk, penuh dengan khidmat kepada Al-Mukarram Ustaz